Untuk selanjutnya berkaitan dengan metode pemilihan lokasi yang kelima yaitu adalah metode transportasi. Metode ini menjelaskan penentuan lokasi usaha dengan memanfaatkan alokasi pengiriman yang paling optimal dari lokasi usaha yang akan didirikan atau kemudian ya menuju pasar yang akan dituju. Jadi apa istilahnya pengiriman yang optimal dimaksudnya ini kira-kira ini berbicara tentang biaya transportasi, maka kita akan melihat mana yang kemudian paling murah, paling apa namanya, paling efisien untuk mengirim barang terhadap di pasar. Jadi misalkan begini teman-teman, kalau kita punya 3 pabrik nih misalkan ya, atau 2 pabrik lah. Pabrik kita yang pertama ada di Surabaya, kemudian yang kedua adalah ada di Gresik. Nah, kemudian ada permintaan di Kalimantan misalkan ya, di Kalimantan. Nah, permintaan yang di Kalimantan itu kita akan kirim ke mana? Apakah sorry, permintaan yang di Kalimantan itu akan kirim dari pabrik yang mana? Apakah di pabrik yang di Surabaya atau di pabrik Gresik dan seterusnya. Nah, terus kemudian ini kan berkaitan dengan jumlah permintaan. Sehingga kemudian ada istilahnya ini metode transportasi untuk menentukan lokasi tersebut. Gitu ya. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, ada 2 tahap dalam metode ini. Yang pertama adalah dengan kemudian eh, tahap 1 penyelesaian awal dengan metode dapat digunakan ada 4. Jadi saya ulangi lagi, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau kemudian metode ini, ada tahap pertama, ada tahap kedua, ya kan? Nah, tahap pertama itu ada 4 cara, kemudian tahap kedua itu ada 2 cara. Jadi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, nah untuk metode transportasi ini ada 2 tahap. Nah, tahap pertama dan tahap kedua. Jadi misalkan begini nih, kalau kemudian teman-teman mau ngelamar atau yang dulu teman-teman yang ketika ngelamar kerja ada 2 tahap nih. Tahap apa? Seleksi berkas, kemudian wawancara. Tahap yang kedua adalah wawancara, kira-kira begitu. Nah, sama dengan ini kira-kira ya teman-teman. Dalam pemilihan lokasi berkaitan dengan metode transportasi itu ada 2 tahap. Tahap 1 dengan penyelesaian awal, kemudian tahap kedua dengan penyelesaian akhir. Nah, penyelesaian awal itu ada 3 cara. Ada 4 cara. Ada namanya metode NWC, ada yang namanya metode less cost, ada dengan yang metode FAM, Vogel Formation Method, kemudian yang keempat itu adalah dengan metode RAM, Russell Formation Method. Jadi ada 4 cara ya tahap pertama. Terus yang kedua, setelah selesai yang pertama baru kemudian diselesaikan dengan tahap 2 yaitu tahap akhir namanya stepping stone. Yang kedua adalah modified distribution atau kemudian disingkat dengan MODI. Nah, metode MODI sebenarnya merupakan modified dari metode stepping stone yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, keduanya digunakan dalam langkah pertama penyelesaian masalah dapat dioptimalkan. Jadi intinya gini teman-teman sekalian. Nah, tahap awal ini mesin belum selesai misalkan, atau belum optimal, atau belum minim biayanya, baru kemudian tahap kedua. Gitu. Kalau kemudian menggunakan dari 4 ini, misalkan menggunakan less cost, metode less cost, ini sudah paling kecil, yang nggak usah perlu melakukan tahap 2. Nah, atau kemudian dengan tahap stepping stone atau modified distribution tidak perlu. Nah, cukup kemudian ya sudah ini. Jadi sekali lagi, dengan metode transportasi ini ada tahap pertama, tahap penyelesaian awal, kemudian tahap kedua penyelesaian akhir. Nah, tahap kedua atau penyelesaian akhir itu digunakan atau dilaksanakan kalau kemudian tahap pertama ini belum selesai atau belum optimal tadinya ini ya. Apa namanya yang paling optimal. Jadi belum optimal. Kalau memang belum optimal maka kemudian ya perlu dilakukan penyelesaian akhir. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, saya langsung masuk pada contoh aja biar kemudian teman-teman tidak bingung. Ya. Nah, ini
apa namanya? Contoh ya, eh, ada 3 pabrik nih. Ya, ada 3 pabrik. Ya, pabrik satu, pabrik 2, pabrik 3. Adapun kapasitas pabrik itu berbeda-beda. Nah, pabrik yang pertama itu sebulannya adalah 90 ton, pabrik yang kedua sebulannya itu 60 ton, pabrik yang tiga sebulannya itu adalah 50 ton. Jadi totalnya perusahaan ini apa namanya eh, ada produksinya 200 ton dari 3 pabrik ini. Jadi gitu. Contoh ya. Nah, saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Nah, ada 3 permintaan. Ya. Atau kemudian ada 3 order. Kota A permintaannya adalah 50 ton, kota B permintaannya adalah 110 ton, kota C permintaannya adalah 40 ton. Jadi kapasitas ini ya, apa namanya, permintaan. Jadi permintaan tiap bulan itu adalah segini. Oh, ada sekitar 200 ton. Sama lah. Ya, ini contohnya yang sama ya. Antara produksi kemudian dengan kapasitas ini sama. Kapasitas yang dimaksud sini adalah jumlah permintaannya ya. Nah, oke. Baik, kita langsung masuk. Nah, perhatikan bahwa antara kapasitas pabrik, nah, kapasitas pabrik yang ini ya, teman-teman sekalian, sumber daya perusahaan dan kebutuhan masing-masing kota adalah sama, yaitu 100 ton. Apabila dijumpai dengan kasus semacam ini, maka kasus yang sedang dihadapi adalah normal. Jadi misalkan eh, kita punya barang 1000, permintaannya juga 1000, berarti itu kasusnya sama, kasusnya normal gitu ya. Nah, nanti saya kasih contoh kasus-kasus yang tidak normal. Tapi ini sementara dulu kasus yang normal dulu ya. Nah, kemudian ada perkiraan biaya. Biaya apa namanya transportasi dari setiap pabrik, pabrik ke masing-masing kota. Jadi dari pabrik satu, pabrik 2, pabrik 3 ya. Dari pabrik satu ke kota A20, pabrik satu ke kota B5, pabrik satu ke kota C8, pabrik 2 ke kota A15 dan seterusnya. Jadi ini ada 3 pabrik, dari pabrik satu ke kota A itu berapa? Tadi sudah ada ya kayak gitu. Apa namanya? Rinciannya biayanya. Ini biayanya. Nah, kita langsung masuk pada pertanyaannya adalah bagaimana distribusi sumber daya atau kapasitas perusahaan yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota besar tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi paling optimal itu maksudnya di sini adalah ya paling murah biayanya atau paling ya paling murah lah nanti yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengirim apa tadi itu mengirim barang-barang ke kota-kota permintaan tersebut. Nah, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi ketiga kota tersebut? Jadi kalau kemudian kita asumsikan di ini di apa namanya di total nih, gitu, kira-kira butuh berapa biaya perusahaan tersebut mengirim barang ke kota tersebut, teman-teman sekalian. Nah, jawabannya adalah, nah, jawabannya untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas dan apabila dikaitkan dengan metode penyelesaian yang dapat digunakan, maka ada 8 kemungkinan. Ada 8 kemungkinan untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi kan yang pertama tadi kan ini, uh, nah ini ya tadi ya teman-teman salamnya. Ada NWC, ada LC, ada FAM, ada RAM, ya kan? Terus kemudian tahap kedua, berarti bisa kombinasinya itu adalah tahap pertama menggunakan NWC, kemudian belum selesai, tahap kedua menggunakan stepping stone.
Atau tahap pertama menggunakan Inwichi, tapi kemudian tahap keduanya menggunakan modified distribution. Nah, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Kombinasi-kombinasi, sehingga kemudian kalau kalau ditulis kayak gini berarti ada 8 cara atau ada 8 alternatif untuk mengetahui berapa, mengetahui total biaya atau kemudian biaya optimal atau biaya yang paling kecil, eh, distribusi atau biaya transportasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dalam kasus seperti ini. Nah, penggunaan alternatif hanya dapat digunakan apabila sekali lagi kemudian dalam penyelesaian awal akhir optimal belum ditemukan. Jadi sekali lagi, awal ini menggunakan ini kemudian belum optimal. Kalau belum optimal ya kemudian digunakan ini. Jadi gitu. Mohon diingat. Kalau sudah optimal ya sudah selesai. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Sebelum Sebelum masalah kasus di atas, perlu disederhanakan terlebih dahulu dalam bentuk tabel transportasi. Terlihat seperti ini. Jadi, ini teman-teman, kalau kita lihat nih ya. Nah, pabrik satu, ini pabrik satu, saya adu dulu ya, biar bisa memudahkan untuk pengertiannya. Nah, ini pabrik satu kapasitasnya berapa? 90 ton. Nah, 90 ton ini ya pabrik satu. Pabrik 2 kapasitasnya berapa? 60 ton. Nah, ini 60 ton. Pabrik 3 apa namanya? Kapasitasnya adalah 50 ton. Sehingga kemudian total kebutuhannya adalah 200 ton. Ini ya, belajar ini. Nah, terus kemudian permintaan kota. Kota A 50 ton ini di bawah ini teman-teman ya. Permintaan kebutuhan atau kebutuhan ya. Ini lebih kepada kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan kebutuhan tiap bulan atau ya itu sudah kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhannya adalah 20 berapa tadi? 200 ton. Kita lihat. C 40 ton. Gini ya, ini teman ya. Tetapi adalah 100 ton. Nah, oke. Nah, terus kemudian kotak yang kecil-kecil ini adalah biaya ini teman-teman. Jadi, nah ini ya. Dari pabrik 1 ke kota A 20. Nah, gitu. Dari pabrik 3 ke kota A 25. Ke kota pabrik 3 ke kota A, ini kok kota A ini ya. Ini keliru. Ini kota B. Ini adalah kota C. Nah, ini yang benar. Nah, dari pabrik 3 ke kota C berapa 19 ini. Nah, ini ya. Nah, oke sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak lah sampai sini ya. Nah, oke. Eh, mudah-mudahan bisa dipahami ini berkaitan dengan angka-angka yang ada di sini nih. Baik, saya lanjut. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya tabel di atas akan disebut dengan tabel transportasi. Ya, jadi kita katakanlah kita istilahkan ini adalah tabel transportasi. Kolom mewakili daerah. Kolom ini kan kolom ya. Yang ke bawah itu adalah kolom daerah, daerah kota-kota gitu tentunya. Baris mewakili sumber daya yang dimiliki perusahaan, resource perusahaan. Nah, ini baris. Nah, ini baris, ini baris. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan sel C1 adalah baris 1 pabrik 1. Nah, ini tolong perhatikan teman-teman ini nanti ya. Kalau kemudian ada C1 berarti di sini nih kira-kira. Jadi ini baris 1 ketemu kolom 1, C1 gitu ya. Dan kolom 1 kotak A ya. Dan sel 2 1 berarti ini di sini, kalau di sini berarti ini adalah baris 1 1 2. Nah, biar ini memudahkan sebenarnya. Dan kolom 2 kotak B ya. Nah, di sini. Nah, pabrik 1 dengan kotak B dan seterusnya.
Jadi misalkan ini, berarti kalau di pabrik 3, berarti ini baris ketiga kan? Berarti C3. C3 satu di sini. Ini adalah nama kolomnya ini lah maksudnya ya. C3 C31. Berarti kalau di sini kira-kira bukan kira-kira, memang C33. Berarti ada di C. Nah, itu aja sebenarnya apa namanya untuk memudahkan pengerjaannya nanti. Baik, tabel sudah kita buat dan seterusnya sesuai dengan ini kita coba yang pertama, kombinasi yang pertama. Ya. Kombinasi yang pertama adalah dengan N Wicin dan stepping stone. Ya. Oke, saya ini dulu ya, biar kemudian memudahkan teman-teman. Oke, baik. Nah, kita sekarang adalah ini kan kita akan isi. Nah, penggunaan metode NWC sesuai dengan namanya northwest corner, penyelesaian selalu akan dimulai dari pojok kiri atas. Nah, dari pojok kiri atas di kolom dari sini kan gitu ya. Di atas dari tabel transportasi. Dengan demikian hasilnya model ini turut menurun. Nah, gini teman-teman sekalian. Jadi tabel ini kita saya perkecil ya. Ini kan tabel yang sebelumnya ya. Nah, ini kita mulai alokasikan. Saya split lagi biar memudahkan kebutuhan ya. Nah, kita lihat misalkan ya. Kita mulai dari sini. Nah, dari artinya apa? Dari pabrik 1 ke kota A akan dikirim berapa produk atau kirim berapa ton. Nah, teorinya maka kemudian harus difullkan. Ya, difullkan. Ada berapa di kota pabrik 1 itu? Kalau bisa habiskan. Kirim berarti dalam contoh ini ya kita kirimnya 50. Kenapa kok 50? Karena permintaan kota A cuma 50. Nah, sekalipun barangnya yang ada di pabrik 1 itu adalah 90 ton. Kalau dikirim ke sini semuanya akan kelebihan, nanti kan bolak-balik lagi kan gitu, biaya lagi nanti. Nah, kita paskan di sini. Ya. Berarti pabrik 1 dikirim ke kota A sebanyak berapa? 50. Kenapa dikirim 50 sekali lagi adalah karena permintaannya adalah 5. Jadi gitu ya mungkin teman-teman saya. Berarti apa? Kota A sudah terpenuhi dari pabrik 1. Pabrik 2 nggak perlu ngirim, pabrik 3 nggak perlu ngirim. Kenapa? Sudah dipenuhi oleh pabrik 1. Gitu ya. Nah, oke, berarti kita pindah ke pabrik kita pindah ke kota AB, permintaan kota B. Ya. Permintaan kota B itu ada berapa? 110. Nah, sesuai dengan namanya lagi, maka kemudian harus dimulai dari sini, dari pojok kiri atas. Nggak mungkin dari sini kan sudah terpenuhi kan gitu. Nah, kita isi di sini. Nah, diisinya berapa teman-teman di sini? Dari pabrik 1 masih ada nggak barangnya? Masih dong, ya kan? Kan barangnya 90. Dikirim ke kota A 50, berarti sisanya berapa? 40. Berarti di sini dari pabrik 1 ke kota B dikirim berapa? Ya dikirim 40 lah. Nah, gitu. Dikirim 40. Seperti ini, teman-teman. Kenapa kok jadi cuma dikirim 40? Uang permintaannya 110. Barangnya yang ada kan cuma 40 di pabrik 1, sisanya itu. Nah, selebihnya kan habis sudah yang di pabrik 1. Kirim di sini kan. Nah, setelah itu baru kemudian, nah ini 40 ya. Berarti di pabrik 1 habis. Kan gitu teman-teman sekarang. Di pabrik 1 habis.
Nggak mungkin ngirim ke kota B. Kenapa? Udah habis nih. Gitu teman-teman sekalian. Clear ya sampai sini ya? Nah, oke. Nah, seperti ini. Udah. Berarti sampai langkah yang kedua ini pabrik satu sudah habis, kota A sudah terpenuhi, kota B sebagian terpenuhi dikirim, tinggal kemudian pindah lagi ke bawahnya. Berarti kan tinggal ini, tinggal 4 kotak ini kan. Nah, apa langkah selanjutnya? Nah, oke, langkah selanjutnya adalah ya dikirimlah kemudian dari pabrik 2, ya kan? Untuk memenuhi kota B. Berapa? 60. Kenapa kok dikirim 60? Permintaannya adalah 110, sudah dikirim dari pabrik 140, berarti kan sisanya adalah cuma 60. Nah, kebetulan kapasitasnya atau kemudian barangnya yang ada cuma 60. Berarti pabrik 1 sudah habis, pabrik 2 sudah habis, kota A sudah terpenuhi kebutuhannya, kota B sudah terpenuhi kebutuhannya, berarti yang terakhir adalah mengirim memenuhi kota B. Kota C. Ini salah ketik ya, teman-teman sekalian. Ini adalah kota C. Ini maaf, salah ketik. Memenuhi sekarang adalah kota C dari mana? Ya dari pabrik 3. Tidak mungkin dikirim dari pabrik 1. Pabrik 1 sudah habis untuk ke kota A dan kota B. Pabrik 2 juga sudah habis untuk kirim ke kota B. Nah, kota C nih ya, yang mau tidak mau ya harus dikirim dari kota sorry. Ya. Jadi teman-teman kita lihat ya, ini ya. Nah, 40 tambah 60 berapa? 100. Nah, kalau masih 100 berarti kan belum terpenuhi nih. Ya, belum terpenuhi. Sorry, tadi saya penjelasannya keliru ya. Belum terpenuhi nih. Nah, sehingga kemudian kalau belum terpenuhi, maka kemudian dikirim dari pabrik yang ada. Dari pabrik yang ada berapa? Tinggal pabrik 3. Nah, kirimlah 10. Nah, ini teman-teman, jadilah 10. Ini ya, jadi 10. Sehingga kemudian ketika ditotal menjadi 110. Nah, setelah itu kemudian pabrik 1 sudah habis, pabrik 2 sudah habis, kota A sudah terpenuhi, kota B sudah terpenuhi, tinggal kota C. Nah, kota C ya tinggal kemudian dimasukin sisanya saja. Ya. Nah, ini sisanya berapa? Ya, 40 kan di sini. 40 kemudian ketemulah di sini. Nah, itu. Nah, sudah terpenuhi semua. Nah, baru selanjutnya adalah dengan langkah kelima adalah karena kebutuhan kota B sudah beres, bla 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 bla. Nah, ini kalau kita lihat ini. Jadi keterangannya ini. Pabrik 1 akan melayani pengiriman ke kota. Nah, ini ya. Pabrik 1 akan melayani ke kota 50, ke kota A 50, ke kota B sebanyak 40. Pabrik 2 hanya akan mengalami ke kota B. Nah, ini ya, hanya ke kota B. Pabrik 3 akan melayani mengirim kota B ke kota B sebanyak 10 dan ke kota C sebanyak 40. Nah, ini teman-teman sudah. Nah, udah terpenuhi semua, udah terkirim semua. Pertanyaannya sekarang adalah secara simulasi ini sudah selesai. Pertanyaannya adalah sudah benarkah tabel yang menghasilkan dengan langkah kelima tersebut? Langkah kelima tersebut itu adalah maksudnya satu, apakah semua alokasi kalau dijumlah ke bawah ke samping sudah cocok? Nah, ke bawah 50, ke bawah ini 40, sudah 110. Ini 40, ke samping
50 tambah 40, 90. 60, 60. 10 tambah 40, 50. Berarti sudah jangkep nih ya, sudah beres. Nah, yang kedua, apakah jumlah sel yang terisi sudah memenuhi syarat M plus N min 1. M kolom, N baris. Kolomnya ada berapa? 3, 1, 2, 3. Barisnya adalah 1, 2, 3. Berarti ada 3 juga. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6 dikurangi 1 adalah 5. Apakah kemudian 5 ini sudah terisi? Nah, ini ya, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Udah terisi semua. Nah, jika jawaban keduanya benar, maka tabel itu sudah benar. Jadi kalau sudah dilihat dari dua ini, berarti ini pendistribusinya sudah benar. Nah, pertanyaan yang kedua adalah dari pendistribusian produk perusahaan tersebut, apakah biaya transportasi yang dilakukan sudah optimal dalam arti yang sudah paling minimal? Jadi pabrik satu ngirim ke kota A dan B itu sudah paling kecil biayanya, paling minimal. Maka untuk mengetahuinya, caranya adalah kemudian teman-teman ya kita hitung. Kita hitung biayanya berapa biayanya. 50 kali 20 ini ya. 50 kali 20, 1000. 40 kali 5, 200. 60 kali 20 ini 1200. 10 kali 10, 100. 40 kali 19, 760. Ketemulah kemudian 3260. Kembali lagi ke pertanyaannya tersebut, apakah biaya ini paling kecil, sudah paling kecil yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, pendistribusian itu. Nah, untuk mengetahuinya, maka kemudian, untuk mengetahuinya perlu dilakukan pengujian alokasi distribusi seperti pada langkah kelima sebelumnya. Memungkinkah dengan menggeser alokasi biaya bisa diturunkan lagi? Jadi misalkan kita geser nih, pabrik 2 ngirim pabrik 1, pabrik 2 ngirim ke kota A atau ke kota C, atau pabrik 1 ngirim ke kota C dan seterusnya gitu. Apakah memungkinkan? Nah, kita lihat ini ya. Nah, jadi sudahkah biaya, menggeser biaya yang bisa diturunkan lagi. Jadi kita geser teman-teman. Bisa geser dari ini ke kota C, ini ke kota C dan seterusnya. Nah, ini atau ke ini apa namanya? Langkahnya gimana teman-teman? Untuk kemudian mengetahui itu apa namanya? Untuk mengetahui apakah ini sudah optimal atau paling kecil, langkahnya adalah ini. Ya. Menguji sel-sel yang masih kosong. Sel-sel yang masih kosong yang mana teman-teman sekalian? Nah, ini. Sel yang kosong ada di sini. Berarti ini C13. Di sini adalah C21, C22. Ya, ini. C2. Sel yang diuji adalah sel C13. Ini C13 ya. Terus C21, C21, C23. Nah, ini C23 terus kemudian C31. Nah, ini 31 di sini. Pengujian dilakukan pada setiap sel kosong tersebut dengan menggunakan stepping stone. Stepping stone ya, lompat batu. Pada metode ini, pengujian dilakukan dengan mulai dari sel kosong tersebut, mulai dari ke sel ini kosong tersebut ya, dari sini sel kosong, dari sini, dari sini, dari sini. Pokoknya kita uji satu-satu dulu. Gitu ceritanya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya. Selanjutnya bergerak boleh searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu kan ke kanan nih. Ke kanan terus muter lagi ke atas. Atau berlawanan arah jarum jam.
Kalau berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri sampai ketemu lagi. Kira-kira begitu. Setiap pergerakan ini akan mengurangi dan menambah secara bergantian biaya pada sel kosong tersebut. Perhatikan tanda plus minusnya. Untuk lebih jelasnya contohnya begini teman-teman sekalian. Nah kita lihat ya. Kita lihat ini. Nah kita akan menguji C13. Nah ini C13 di sini. Nah, biayanya berapa? 8. Berarti bergeraknya kemana? Nggak mungkin ke samping. Bergeraknya kalau searah jarum jam, berarti bergerak ke bawah. Nah, ke sel yang sudah terisi. Nah, ini nih. Apa namanya tadi? Yang sudah terisi dengan alokasi. Ya, yang sudah terisi dengan alokasi, terus kemudian apa namanya? Mengisi ke sel teralokasi. Nah, misalkan gini nih. Ini ya. Kan tidak mungkin ke sini. Kenapa? Ini bukan area kota pengiriman. Nah, ini kan adalah menunjukkan kapasitas. Apalagi ini kan bukan yang di bawah ini. Ini samping. Kita fokusnya kepada yang ini, yang di tengah ini. Jadi kita bergerak ke bawah, ke yang sudah teralokasi, terus ke samping, ke atas lagi, balik lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat nih misalkan ya. C13 biayanya 8 nih. Ini 8. Bergerak ke C33. C33 di sini. Ya. C33 di sini. Ya. Bisa juga ke C2. C2 itu kan ke sini tuh. Kalau berlawanan jarum jam. Ya kan? Sehingga kemudian dikurangi 19. Ya. Jadi diingat tadi ini bergerak memiliki nilai negatif, ya masih memiliki apa namanya ini tanda plus minus. Jadi kalau saya kasih tanda tuh begini teman-teman. Ini adalah plus, ini adalah minus, kira-kira begitu ya. Terus kemudian ini adalah plus, ini adalah plus, terus kemudian ini adalah minus. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini teman-teman ya. Jadi 8 dikurangi 19 ditambah 10 ditambah dikurangi 5 hasilnya adalah min 6. Nah, itu teman-teman sekalian. Min 6 hasilnya adalah min 6. Nah, lakukan hal yang sama di semua kolom yang kosong ini, yang masih kosong ini. Nah, berarti C13 sudah nih. Berarti yang selanjutnya adalah C21. Kalau C21 kan di sini nih. C21. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat di sini C21, sebentar ya, saya ambil yang kosong dulu. Saya isi dulu ya. Ini ya. Ini 50, kemudian ini 40, kemudian 60, kemudian ini 10, udah. Nah ini 40. Biar apa namanya, biar enggak misalkan ini. Nah, oke. Jadi kita akan menguji di sini. Di C21. Di sini posisinya adalah C21. Di sini nih, teman-teman sekalian. Berarti kan bergeraknya kan begini nih. Ya, kalau apa namanya? Nah, bergeraknya mana? Kalau searah jarum jamnya ke bawah.
ke sini kan gitu. Terus kemudian ke sini, terus kemudian ke atas. Nah, kemudian lagi ke sini. Nah, gitu teman-teman sekalian. Gitu kan? Nah, ke sini. Nah, sama dengan seperti yang tadi. Ini kita kasih tanda plus, ini minus, ya kan? Ini minus, kemudian apa namanya? Ini plus, plus, kemudian ini minus. Ya. Nah, ini oh, bukan C21 di sini nih. C23. Nah, di kolom yang ketiga C23. Nah, C23 coba kita lihat. C23 10 plus minus 19, 10 plus minus 20. Ketemu adalah min 19. Gitu. Nah, ini contohnya adalah kemudian untuk merotasi itu. Nah, terus kalau C1 gimana? Kalau C1 C21 di sini C21 di sini nih. C21 berarti bergerak kemana nih? Bergeraknya kalau searah jarum jam ya ke atas sini. Kan gitu nih. Terus kemudian ke samping, terus kemudian ke bawah, nah terus balik lagi. Ya, itu ini kita dulu, misalkan ini. Nah, bergeraknya dari mana? Dari sini kan tadi. Berarti ini plus, ini minus. Gitu. Ini minus, ini plus, terus ini minus. Ini C21 plus berarti 15 dikurangi 20 ditambah 5 ditambah 20 ketemunya adalah min 20. Nah, ini juga begitu. Nah, ini adalah apa namanya? Yang C31. C31 ya. C31 kemudian kalau kita tarik ya ini nih C31 terus kemudian seperti ini kan kita lewati aja berarti plus 25 min 20 plus 5 plus 10 ketemulah dengan 0. Nah, dari pengujian sel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada 3 sel yang menghasilkan nilai negatif. Nah, ini ada 3 sel. Sel berapa? C13. C13 itu berarti di sini. Di sini. C13 ya. C13. Terus kemudian sel 21. C21 di sini. Terus sel C23. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Nah, berarti masih bisa diturunkan biayanya itu. Jadi yang biayanya sebelumnya itu kita ketahui itu 3.260 itu masih bisa diturunkan biayanya. Dengan cara apa? Merotasi atau kemudian merotasi lah, ya, merotasi pengiriman alokasi pengiriman tersebut. Nah, kan ada 3 nih. Ada 3 ya yang apa namanya yang minus. Berarti semuanya ini berpotensi untuk turun biayanya. Nah, langkah yang pertama adalah kemudian melihat minusnya yang paling besar. Mana minusnya paling besar? Nah, ini ada di Q21. Q21. Nah, di sini. Disinilah kemudian kita bisa melakukan rotasi tersebut. Ya. Oke, jadi saya gambar kembali berkaitan dengan C21 kan begini nih teman-teman ya. Nah, inilah kemudian proses rotasi
di C21. Ini kita hapus saja biar tidak bingung karena kita pilihannya adalah C21 karena yang paling besar. Oke, langkah yang selanjutnya adalah ini kan tadi sudah ada tanda minusnya, plusnya dan seterusnya, ya kan? Nah di sini ini sudah ini ya sudah dikasih tadi plus dan seterusnya. Nah dari pergerakan tanda plus minus, nah, ini ya saya pindah aja ke ini. Nah ini ya teman-teman. Dari tanda plus dan minus, nah, perhatikan sel yang bertanda minus saja. Perhatikan sel yang bertanda minus saja. Ini yang bertanda minus saja. Yang bertanda minus saja berarti di sini kan. Yang ini ada yang ini. Nah ini yang saya buat ya. Ini berarti minus ini tadi. Perhatikan yang bertanda minus saja. Nah, oke. Yang selanjutnya dari pergerakan perhatikan yang minus ini, yakni C11 di sini, C11 kemudian C22 di sini. Ya kan? Dari kedua sel pergerakan tersebut, pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya paling kecil. Nah, kita lihat alokasi pengirimnya berapa yang paling kecil, C11. Yang C11 berapa? 50. C22 berapa? 60. Nah, kita pilih yang paling kecil. Nah, pilih paling yang kecil, ya kan? Yang paling kecil berapa? 50. Nah, selanjutnya setelah diketahui angka 50 ini kemudian 50 ton ini di sel C11 digunakan untuk mengurangi atau menambah alokasi yang ada selama pengujian sesuai tanda pergerakan pengujiannya. Dengan demikian dapat dihasilkan tabel sebagai berikut. Begini maksudnya. Tadi kan sudah kita pilih 50 nih ya. 50 daripada oke. Berarti 50 itu dibuat mengurangi atau menambah. Ini kan tandanya plus nih. Yang ini tandanya plus saya tanda dulu. Nah, berarti gimana? Ini tandanya kita gimana? Ini tandanya minus. Berarti dikurangi. Ya. 50 berarti dikurangi 50 gitu teman-teman. Nah, 50 dikurangi 50. 50 dikurangi 50 berapa? Ya 0 kan? Kita hapus saja. 0. Nah, ini tandanya apa? Plus. Nah, ada nggak lokasinya? Kalau plus ya ditambah kan? Ditambah berapa? Ya ditambah tadi 50 tadi. Tambah 50. Karena kan kita milihnya ada 50. Berarti kalau kita tambah 50 berarti di sini jadinya adalah 90. Nah, gitu teman-teman. Oke ya, jadi kayak gini. Nah, ini tandanya apa? Minus. Nah, minus berarti 60 dikurangi 50. Nah, kayak gitu tadi. Ketemu berapa? Ketemunya adalah 10 dong. Jadilah kemudian di sini adalah 10. Nah, yang ini tandanya plus. Nah, berapa? Ini kan 0, kosong kan? Berarti ya tulis di sini 50. Nah, udah selesai nih. Ya, udah selesai. Selesai dalam artian kita sudah melakukan rotasi. Hasilnya kayak gini, teman-teman. Ya, hasilnya kayak gini. Jadi pabrik satu yang sebelumnya dikirim ke kota A tidak dikirim ke kota A lagi, tapi difulkan ke kota B. Nah, gitu. Ya. Dirotasi. Kita lihat lagi. Kita coba cek dulu ke bawah berapa? 50. Udah pas. Ke bawah 90, 10, 100, 110 udah benar, samping udah benar semua. Nah, oke. Sel 1 menjadi 0, sel 1 ini keterangannya ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi, nilai alokasi pada C32 dan C33 tidak mengalami perubahan karena tidak termasuk dalam pergerakan C21. Tadi. Nah, ini sudah alokasinya seperti ini. Nah, kita cek lagi hasil yang ini.
Kita cek lagi apa namanya? Hasilnya ini ya sudah benar. Nah, sudah terisi 5 1 2 3 4 5 sudah benar sama kayak tadi. Sudah optimalkah apa namanya? Sudahkah alokasi menjadi optimal? Nah, kalau untuk mengetahui optimal dan seterusnya, kita cek dulu berapa kemudian biaya yang kemudian dikeluarkan oleh perusahaan itu dengan kondisi yang seperti ini. Ya, kita cek. Nah, nanti kita bisa hitung nih, teman-teman. Nah, apakah ini sudah optimal dan seterusnya? Saya perbaiki dulu. Apakah ini sudah optimal atau atau apa namanya? Atau belum? Nah, tinggal kemudian kita cek lagi satu-satu. Cek lagi satu-satu adalah kemudian dengan merotasi melihat eh, apakah ini kolom yang sudah ada ini itu kemudian memberikan dampak masih bisa masih ada nilainya. Jadi intinya setelah melakukan rotasi yang pertama tadi itu, langkah selanjutnya uji lagi. Ya, uji lagi seperti ini, teman-teman sekalian. Satu sampai kemudian ketemu nanti. Nah, sampai hasilnya nanti itu teman-teman sekalian itu tidak ada yang minus. Ini masih ada yang minus, berarti uji lagi. Uji satu-satu sampai akhirnya kemudian tidak ada yang minus. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini nih, ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian ini sudah tidak ada yang minus. Ini tidak ada yang minus, berarti kalau tidak ada yang minus, berarti itu sudah optimal, teman-teman sekalian. Berarti apa? Itu eh, model yang kayak gini saya langsung skip aja, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Ya. Eh, Akhirnya kemudian apa? Alokasi yang paling optimal itu adalah dengan seperti ini. Jadi pabrik satu dikirim ke kota B hanya 60, ke kota C hanya 30. Nah, pabrik 2 hanya 50, terus kemudian ke kota C 10. Sementara pabrik 3 difulkan di kota B. Nah, inilah yang kemudian paling optimal. Ketemunya berapa teman-teman? Ketemunya adalah 1890. Dari yang tadi sebelumnya itu, yang sebelumnya kalau kita lihat biayanya itu biayanya itu 3.210 awal itu teman-teman sekalian. Nah, setelah melakukan rotasi-rotasi, maka kemudian ketemulah kemudian menjadi 1890. Nah, itu teman-teman. Nah, itu ya. Nah, itu dengan cara yang pertama. Oke, cara yang pertama saya anggap selesai. Kita lanjut kepada alternatif yang kedua. Ya, jadi saya biar tidak lupa. Nah, ini. Nah, cara yang pertama sudah selesai. Kita kemudian cara yang kedua nih. Ya, cara yang kedua namanya less stepping stone. Less cost stepping stone. Jadi, nah less cost itu gimana teman-teman? Dari kalau less cost itu adalah biaya termurah. Ya. Nah, kita mengisinya adalah dengan biaya yang termurah. Kalau tadi itu dari pojok kiri atas, sekarang ini adalah kemudian yang termurah. Bentar. Nah, ini ya, less cost.
sekarang, nah, penyelesaian dengan metode Rescox ini sesuai dengan namanya memilih alokasi sel yang memiliki biaya atau pengiriman yang paling rendah. Ya, kita yang paling rendah dulu kita lihat misalkan ini ya. Mana yang paling rendah? Yang paling rendah itu adalah ini ada biayanya ada 8, 20, 15, 25, 10. Yang paling rendah yang mana? Yang ini dong. Ya kan? Nah, yang ini yang paling rendah. Nah, maka kemudian inilah yang kemudian diutamakan. Nah, kirim berapa ke sini? Maka kemudian ini dioptimalkan. Optimalkan itu gimana? Sebisa mungkin semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berarti sebisanya. Berarti ngirimnya berapa di sini? Nah, ngirimnya, eh, nah ini teman-teman, kita lihat yang atas ini. Kirim berapa ini? Pabrik Kotabi kebutuhannya adalah 110. Barang berapa? 90. Berarti ya kirim aja semuanya 90. Nah, berarti pabrik satu udah habis nih. Saya tandai aja ya. Pabrik satu sudah habis. Udah habis. Kenapa? Udah dikirim ke Kotabi adalah 90. Nah, untuk selanjutnya berarti kita pindah ke pabrik, apa namanya? Kita lihat lagi biaya yang termurah. Mana lagi yang termurah? Ada dua nih yang termurah. Ada apa namanya? Pabrik 2 ke kota C dan pabrik 3 ke kota B. Nah, mana yang kemudian kita dahulukan, teman-teman? Nah, yang kita dahulukan adalah yang mengoptimalkan yang sudah terisi. Nah, kotanya itu dipenuhi dulu. Nah, sementara kalau kota C kan belum ada alokasi nih. Nah, sementara kota B kan sudah ada alokasi. Nah, alokasi kita penuhi dulu di sini. Berarti kekurangannya berapa nih? Kekurangannya berarti 20 dong. Ya kan? Kekurangannya 20. Nah, berarti kota B sudah kita alokasikan. Saya kasih tanda. Sudah. Nah, udah, kota B sudah terpenuhi. Nah, tinggal kemudian sekarang pilihannya mana lagi? Ya, ada 15, 25, 10, 19. Nah, mana lagi yang kemudian kita kita ini kita apa namanya? Alokasikan lagi. Ya berarti di pabrik 2 dong. Ya, pabrik 2 dikirim ke kota C. Nah, kirim berapa? Semaksimal mungkin. Nah, semaksimal mungkin barangnya ada 60, tapi permintaannya cuma 40. Ya berarti kirimnya adalah 40. Bukan dikirim 60. Kalau dikirim 60 berarti kan kelebihan. Nah, berarti pabrik yang ada di kota apa namanya? Kota A sudah habis, kota pabrik ini sudah habis, ya. Berarti tinggal kemudian yang di sini, ya, apa namanya? eh, biar sama tempatnya. Nah, berarti tinggal berapa di sini? Ya, dikirim 40. Apa namanya? Tulis tadi saya. Nah, ya, jadi pabrik satu sudah habis semuanya ya. Pabrik 2, itu sudah dikirim ke mana? Ke kota C 40. Berarti kota C sudah terpenuhi semua nih. Ya, kota C sudah terpenuhi semua. Berarti tinggal kemudian di kota A yang belum terpenuhi. Nah, kota A yang belum terpenuhi berarti ada dua nih. Mana yang kita dahulukan? Di sini. Yang kita dahulukan kan. Dan tinggal berapa nih? Tinggal 10. Tinggal 10 sih. Tinggal 20. Ya kan? Tinggal 20 barangnya. Sementara di pabrik 3 itu tinggal berapa barangnya? Tinggalnya sisanya adalah 30 sehingga kemudian dijangkep.
Udah. Jadi metode less cost itu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi gampang, mudah, dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang adalah, nah kita lihat. Nah, apakah kemudian sel-sel X ini atau sel-sel yang kosong ini masih ada yang bernilai negatif atau tidak? Ya kan? Untuk mengeceknya adalah dengan melakukan stepping stone kayak di atas tadi. Nah, mengarah sarung jam dan seterusnya. Ya, ya. Tinggal kemudian teman-teman nanti dicek apakah ini sudah optimal atau tidak. Caranya adalah dengan cara itu tadi. Caranya adalah melakukan uji-uji sel-sel yang kosong ini atau yang saya tandai XX ini. Apakah masih ada yang nilai minus atau tidak? Kalau masih ada nilai minus, berarti kemudian itu masih bisa diturunkan. Tetapi kalau tidak, berarti itu sudah bisa kita eh, katakan optimal bahwa itu adalah yang paling oke. Itu teman-teman sekalian. Oke ya, saya ini anggap selesai yang metode LC less cost. Saya anggap selesai dengan yang metode LC atau less cost dengan stepping stone. Kita pindah ke alternatif yang ketiga. Nah, alternatif ketiga ada yang namanya kombinasi Farm-Vogel X-Formation Method dengan stepping stone. Nah, baik, teman-teman sekalian. Jadi dengan metode Vogel dengan metode farm ini sedikit berbeda dengan metode less cost. Kalau less cost tadi itu kan melihat biaya yang termurah, tapi kalau ini enggak, ya bukan melihat itu yang termurah atau rendah, ya. Tapi yang pertama adalah kemudian kita lihat di sini langkah pertama, ya, dimulai dengan mencari selisih antara biaya terendah pertama dan kedua dari setiap baris dan kolom. Jadi kita lihat biaya terendah pertama dengan terendah kedua setiap kolom. Sebentar saya tampilin dulu anunya apa namanya datanya. Sorry, maksudnya saya tampilin ininya dulu. Tabelnya ya. Nah, ini tabelnya tadi. Nah, nah ini teman-teman. Ya. Nah, ya, oke. Baris pertama, kita lihat baris pertamanya. Baris pertama itu ini. Ini baris pertama kan ya. Kita lihat terendah pertama berapa? Ini saya delete dulu karena tadi yang dipakai yang tadi ya. Kan? Terendah pertama berapa teman-teman? 5 kan? Ini baris pertama. Terendah kedua berapa? 8. Berarti 8 dikurangi 5. Berarti berapa? 3. Nah ini. Ya. Baris kedua terendah pertama berapa? Terendah pertama adalah 10. Ya kan? Baris kedua adalah terendah kedua adalah 15 ini. 10 berarti 15 dikurangi 10.
Nah, ini ya, teman-teman sekalian, 10 ini berbeda. Oke, 15 dikurangi 10 berarti 5. Nah, baris ketiga itu terendah pertama adalah 10. Terendah pertama adalah 10, terus terendah kedua adalah 19. Berarti 19 dikurangi 9. Dikurangi 9, dikurangi 9. 19 dikurangi 10 berarti 9. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kolom 1. Kolom 1 ini. Kolom 1 20, 15, 25. Terendah pertama berapa? 15. Terendah kedua 20. Nah, 20 dikurangi 15 berarti ketemunya adalah 5. Nah, terus kolom kedua, teman-teman sekalian, kolom kedua itu adalah terendah pertama adalah 10, terendah kedua adalah 5. Berarti 10 dikurangi 5, 5. Kolom ketiga terendah pertama adalah 10, 8, terendah kedua adalah 10. Nah, 10 dikurangi 8 adalah 2. Nah, dari semuanya ini pilihlah yang nomor 9. Sorry. Dari kesemua ini pilihlah apa namanya yang mempunyai selisih yang paling banyak. Berarti berarti apa? Berarti di baris mana ini? Di baris ketiga. Nah, berarti di sini nih teman-teman sekalian. Di baris yang ketiga. Nah, setelah itu kemudian teman-teman sekalian, kalau sudah ketemu di baris ketiga, maka kita akan mulai mengisi di baris yang ketiga. Nah, itu ceritanya ini. Kita akan mulai mengisi di baris yang ketiga. Saya ulangi lagi, karena ini selisihnya paling besar itu ada di baris ketiga, maka kita akan mulai mengisi di baris yang ketiga. Nah, di baris yang ketiga ada 3 ini. Ada 3 kolom. Kita akan mulai ngisi yang mana? Nah, untuk mengisinya adalah mulainya dengan kemudian yang biayanya paling kecil. Nah, biaya yang paling kecil di sini kan? Nah, ini di sini biayanya. Nah, karena kemudian ini apa namanya sudah diketahui ini paling kecil, pertanyaannya sekarang adalah ini akan diisi berapa? Kita lihat di baris yang ketiga ini kan pabrik. Pabrik 3 ada kapasitasnya 50. Maka 50 ini semaksimal mungkin itu bisa teralokasi. Nah, karena kan permintaannya di sini kota B adalah 110, sementara barangnya cuma ada 50, ya sudah tulis aja semua. Kirim aja semua, berarti dikirim 50. Berarti pabrik 3 sudah habis. Nah, ini kan udah habis nih, teman-teman sekalian. Nah, gitu teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian langkah kedua adalah caranya adalah sama dengan kayak tadi, mencari selisih tadi. Nah, baris yang pertama kita lihat nih. Baris yang pertama sama dengan tadi ya. Terendah pertama adalah 5, terendah kedua adalah 8, dikurangi terendah kedua dikurangi terendah pertama ketemu 3. Baris cari kayak tadi itu. Baris ketiga tidak perlu lagi karena sudah habis nih. Nah, kemudian kolom 1 ya. Kolom 1 terendah pertama adalah apa namanya? 15 kan cuma 2 ini, tinggal cuma ada 2. Ya udah tinggal dikurangi aja 20 dikurangi 15 itu aja kan. Nah, kolom kedua terendah kan cuma tinggal 2 ini. Nah, yang ini sudah tidak masuk hitungan teman-teman sekalian.
Jadi yang saya hijauin ini sudah nggak dimasuk hitungan ini. Kenapa? Karena di pabrik yang tiga itu sudah habis. Jadi artinya dia tidak perlu ngirim ke kota B, kota C ya. Tinggal cari kayak gini. Berarti ini 8 dikurangi 10 dikurangi 8. Nah, ternyata kemudian di kolom 2 ini yang paling besar. Nah, karena di kolom 2 yang paling besar, maka kita akan mengisi di kolom yang kedua. Kita akan ngisi di sini. Pertanyaannya adalah kemudian ada dua nih. Ada dua yang kemudian kita akan isi. Akan kita isi dari pabrik satu atau pabrik dua. Lihat apa namanya biaya yang paling murah. Biaya yang paling murah yang mana? Yang kota B. Ya kan daripada yang biayanya dari pabrik satu daripada pabrik dua. Nah, berarti kita akan isi di sini nih. Pertanyaannya sekarang adalah akan diisi berapa? Nah, di pabrik satu adanya adalah 90, permintaan kota B ada 110, tetapi sudah teralokasi dari pabrik 350, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 60, ya berarti dikirim 60. Jadi gitu teman-teman sekalian. Berarti kota B sudah terpenuhi. Nah, berarti pabrik sudah terpenuhi, berarti sudah tidak pikirkan lagi kota B. Udah selesai, baru kemudian kita langkah ketiga. Langkah ketiga sama, melakukan hal yang sama tadi. Melihat baris, kolom, dan seterusnya kan ya. Lihat lebih mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, dan seterusnya. Dari perhitungan ini, kemudian kita bisa ketahui bahwa baris 1 adalah mempunyai nilai selisih yang paling besar. Baris 1 berarti di sini pabrik 1. Ya. Pertanyaannya adalah kemudian ini ada dua nih, ada biayanya 20, ada biayanya 8. Akan dikirim berapa? Apakah kirim ke kota A atau kota C? Ya kota C dulu. Kenapa? Kota C itu adalah biaya yang paling kecil. Nah, pertanyaannya kita lihat, kota C ada berapa kebutuhannya? 40. Nih, ada 40 ya. Ada 40. Nah, berarti kita akan memenuhi 40 ini. Tapi kita lihat, barangnya ada nggak? Ternyata barangnya cuman ada berapa? Memang awalnya 90, tapi udah terkurangi ke kota B adalah 60. Nah, berarti adanya cuman berapa? Adanya adalah 30. Berarti kirimnya ke kota C adalah 30. Karena barangnya sudah ada. Tadi ya, barangnya adanya adalah cuman segitu. Sehingga kemudian apa? Di pabrik satu sudah habis nih barangnya. Habis. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kemudian kita lihat nih. Ya. Pabrik 2 ada 2 kolom nih. Ya. Ini tidak perlu dihitung lagi cuma ada 2. Ya, ini kan tinggal ada 2. Tinggal kemudian kita pilih yang mana nih? Ya. Paling yang kecil dong. Yang kecil yang mananya kan ini. Ya. Berarti di sini kekurangan kebutuhan kota C tinggal 10. Kita kirim 10 di sini. Nah, sisanya adalah dikirim ke kota A. Nah, inilah dengan metode ini, kemudian dengan metode apa tadi? FAM, ya, Vogel X Formation Method. Ya, dengan metode FAM udah ketemunya adalah seperti ini. Ya, berarti dengan metode FAM itu pabrik 1 ngirim ke kota B 60, ngirim ke kota C 30, ngirim ke pabrik 2 ngirim ke kota A 50, ke kota C 10. Pabrik 3 ngirim ke kota B saja tanpa ngirim ke kota yang lain. Itu teman-teman, udah selesai. Nah, pertanyaannya sih kemudian sekarang adalah apakah ini kemudian ini menjadi apa tadi? Ada yang paling minim
biaya yang kemudian dikeluarkan oleh perusahaan dengan metode seperti ini, maka caranya adalah menguji sel-sel yang kosong tadi. Ini, ini. Nah, tinggal kemudian melakukan prestasi seperti yang di atas. Ya, itu teman-teman. Itu yang ketiga ya. Oke, baik saya hapus dulu aja ini dulu. Saya pindah ke yang keempat, biar cepat ini. Nah, alternatif yang keempat, nah ini alternatif yang keempat adalah kombinasi metode RAM, Vogel Experimentation Method dengan Sphinxstone. Ya. Sedikit berbeda dengan metode FAM, penyelesaian kasus dengan metode RAM dimulai dengan mencari biaya tertinggi untuk baris dan kolom yang ada dalam tabel transportasi. Dengan cara ini, biaya tertinggi dimaksud adalah, nah kita lihat nih, biaya tertingginya di baris 1 adalah 20. Untuk baris 2 biaya tertingginya adalah 20 juga. Baris ketiga biaya tertingginya adalah 25. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, kolom 1 biaya tertingginya adalah kolom 1 25. Ini kan. Kolom kedua biaya tertingginya adalah 20. Kolom ketiga biaya tertingginya adalah 19. Nah, langkah selanjutnya biaya pada setiap sel akan dikurangi dengan biaya tertinggi untuk baris itu dan dikurangi lagi dengan biaya tertinggi di kolom itu. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Nah, misalkan begini nih teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 ya. Ada 9 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Ini Q1, Q11, Q22, Q12, Q13, Q21, Q23, 22, Q23, Q31, Q32, Q33. Nah, ini ya. Nah, kita lihat. Selanjutnya, biaya sel akan dikurangi dengan biaya tertinggi di baris itu. Misalkan di baris sini. Biaya tertingginya berapa? 20. Ya kan kalau kita lihat nih. Nah, biaya tertingginya 20. Kemudian dikurangi biaya tertinggi di baris itu. Biaya tertinggi di baris itu berapa? Ya 20 memang. Kan gitu. Ya. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi di sini agar kemudian teman-teman lebih paham. Biaya setiap sel akan dikurangi dengan biaya tertinggi di baris itu. Jadi biaya setiap sel ini berapa nih? 20 nih. Biaya di sel ini berapa? 20. Biaya tertinggi di sel itu berapa? 20. Di baris itu. Ya kan? Terus biaya tertinggi di kolom ini berapa? 25. Nah ini teman-teman, 25. Nah, sehingga ketemulah adalah min 25. Nah, gitu teman-teman misalkan. Nah, misalkan ini contohnya di sini ya. Saya kasih contoh di sini nih. Nah, biaya yang ada di sel C33 berapa? Misalkan 9, bukan misalkan, ini 19 kan gitu. 19. Biaya tertinggi di kolom itu berapa? Di kolom itu kan di sini. Ya. Sebentar. Ya. Atau kita mulai. Biaya tertinggi di baris itu berapa? Di baris ini maksudnya. Tertinggi berapa? 25 kan? Terus kemudian biaya tertinggi di kolom ini berapa? 19. Seperti itu. Nah, ketemulah kemudian min 25. Dan begitu seterusnya setiap kolom ini. Sehingga kemudian ketemulah perhitungan seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini adalah biaya di sel itu, ini adalah
biaya tertinggi di baris itu. Nah, ini adalah biaya tertinggi di kolom itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Kita lihat nih. Nah, kita lihat nih misalnya. Alokasi pertama akan diberikan kepada sel yang negatifnya paling besar. Kita lihat paling negatifnya paling besar mana ini? Ada dua nih. 35, ini 35. Ya. Alokasi memiliki dan dari perintah identitas ada dua sel yang bernegatif paling besar yakni C12. C12 di sini dan C32. C32 di sini. Nah, karena sama, pemilihan alokasi dapat memilih satu di antara keduanya. Sebagai contoh, kita pilih C32. Pilih C32 misalkan di sini. Ya. Terus kemudian udah selesai. Nah, alokasi selanjutnya dilakukan hal yang sama. Nah, hal yang sama dalam artian ini kita alokasikan berapa tadi? 50. Sudah dikasihkan 50 kan ini. Ya, sudah 50 kan? Nah, cari lagi kemudian untuk baris 1 biaya tertingginya berapa? Biaya 1 biaya tertingginya adalah 20. Baris 2 biaya tertingginya adalah untuk baris 3 sudah tidak perlu lagi. Kenapa sudah habis? Nah, ini sudah habis kayak gini. Maka kemudian tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal ada ini aja. Nah, sudah ya. Apa namanya? Sudah. Nah, C31 dan C33 tidak perlu dihitung karena kapasitas pabrik sudah habis. C31 di sini, C33 ini sudah habis nih. Ini sudah habis, kan tidak perlu dicari lagi di sini sudah habis. Sudah habis. Saya tandai. Nah, terus begitu dilakukan sama teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kemudian kita lihat nih minus tertingginya berapa? C12. C12 mana? C12 berarti di sini. Kita ngisinya di sini. Kalau kita lihat nih. C1 berarti ngisinya berapa nih? Di sini kan sudah ada 50 nih ya. Ya. Berarti kalau sudah ada 50 berarti kita tambahin berapa nih? Untuk mencapai 110 tambah 60. Inilah kemudian jadi 110. Gitu kan? Berarti kolom ini sudah habis nih. Berarti cari lagi. Nah, perubahan biaya tertingginya dari kolom itu terus kemudian ketemulah lagi kemudian minusnya yang paling besar adalah mana? Adalah C23. Sorry. C22, C13. Ini. C13, C13 berarti di sini. Ini kita kasih berapa nih? Namanya ini sudah ada 60 apa namanya ini belum teralokasi ya kan barangnya permintaannya 40 tapi barangnya cuma ada berapa sisanya kan 30 udah habis berarti ini sudah habis juga apa namanya tidak perlu lagi karena kota C sudah habis dan ini juga sudah habis ya. Berarti tinggal apa? Ya tinggal di sini aja, nggak perlu dicari lagi kalau sudah kayak gini. Tinggal kemudian kita alokasikan, sorry, ini bukan habis ya, masih masih ada lagi. Ya. Nah kalau tinggal dua aja ini nggak perlu kemudian kita cari ngitung-ngitung lagi kayak gini sebenarnya. Ya tinggal kemudian kita akan lihat mana yang kemudian yang paling kecil ini biayanya. Ya. Caranya adalah ya tinggal ini sisanya berapa nih? Dulu kan sini adalah 5. Udah selesai. Udah selesai ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini kemudian sudah optimal atau tidak? Ya, maka kemudian caranya adalah lakukanlah dengan stepping stone atau kemudian rotasi yang seperti saya jelaskan ya. Nah, ini teman-teman sekalian jadi alternatif
berapa tadi? Nah, LC sudah, FAM sudah, sudah. Nah, ini saya anggap sudah semua. Nah, tinggal kemudian alternatif kelima. Alternatif kelima adalah dengan NWC modified distribution. Nah, oke, NWC dengan modified distribution. Nah, saya cari dulu. Jadi ini ya, ini kan sudah saya anggap sudah selesai. NWC sudah, LC sudah, FAM sudah, Russell sudah. Ya, tinggal kemudian modified distribution. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Tinggal kemudian modified distribution. Cek dulu. Uh, Nah, ini kombinasi NWC modified distribution. Nah, NWC kan sudah tadi di atas ya. Nah, tinggal kemudian sekarang adalah dengan modified distribution. Nah, tinggal seperti apa sih kalau tadi itu adalah penyelesaian akhirnya dengan stepping stone dengan modified distribution. Nah, saya langsung apa namanya? Ini adalah contohnya, contoh yang sudah terisi tadi. Nah, tapi tidak dilakukan dengan SS, tapi kita akan mau lakukan dengan modified distribution. Uh, Nah, seperti apa itu modified distribution? Nah, sedikit berbeda dengan langkah seperti SS. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dengan stepping stone. Ini ya. Oke. Nah, bagaimana caranya selanjutnya adalah kemudian dengan cara seperti ini, teman-teman. Selanjutnya dilakukan dengan pemberian nilai baris dan kolom dengan cara memanfaatkan setiap sel yang teralokasi. Satu, B1 baris 1. Nah, kita kasih ini ya, kasih tanda dulu. B1 itu baris 1. K itu adalah kolom, K1 berarti kolom 1. B2 baris kedua, K2 adalah kolom 2 dan seterusnya. Berarti kalau K3 berarti adalah kolom 3. Kalau B3 itu adalah baris ketiga. Oke. Sel C1, sel C11 di sini. Berarti C11 itu ketemunya adalah dengan baris 1 dengan kolom 1. Berapa biayanya? 20. Ya kan? C12 C12 di sini ya, C12 berapa biayanya? 5. Nah, ini biayanya 5. Baris 1 kolom 2. Nah, yang sel C22. Sel C22 di sini ya. Sel C22 itu bertemunya dengan baris kedua dan kolom kedua. Nah, yang sudah terisi lagi adalah baris ketiga. Baris ketiga dengan kolom kedua. Nih, baris ketiga dengan kolom kedua 10. Nah, baris keempat, sorry, nggak ada baris keempat ya. Baris ketiga dengan kolom ketiga, berapa? 19. Nah, kita ini yang kemudian kita cari nilainya. Cari nilainya seperti apa, Pak? Misalkan gini. Ntar saya perbaiki dulu ini.
fontnya rusak ini ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. B1 tambah kolom 1 sama dengan 20. Berarti B1 itu eh, B1 kolom kolom 1. Iya. B1-nya ada nggak baris ke satu? Kolom satunya ada nggak nilainya? Kan nggak ada. Berarti kalau kalau kita jumlahkan ini kan nggak bisa. Berarti kan begini nih mestinya. B1 plus kolom 1 adalah sama dengan apa namanya? Sama 20. Berarti kalau base baris satunya itu udah 0, K satunya adalah 20. Ini ya. Jadi kalau ingin mencari K satunya, ya K satunya itu berarti B-nya itu sama dengan 0, kan gitu. B satunya ada sama dengan 0, berarti K satunya adalah 20. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah B1 dengan K2. B1-nya adalah 0, berarti K2-nya adalah 5. Fontnya saya perbaiki dulu. Ini fontnya karena saya pindah ya, pindah komputer. Nah, oke. K1, K2 sudah diketahui. Ya. B2 sama K220. Berarti B2 plus K2. K2-nya kan sudah ada nih, kan 5 nih teman-teman sekalian. Berarti B2 sama dengan 15. Dari mana? Dari 20 ini kan? Nah, 20 dikurangi 15. Jadi kan begini nih. Apa namanya kalau kita tulis lagi, ntar biar teman-teman lebih paham. Simulasikan di bener kan gitu. Nah, B2 sama B2 kan sama dengan 20 nih, benar kan tadi. Gini ya. B2 sama B2 kan matematikanya itu kan begini, teman-teman sekalian. Jadi berarti kan B2 sama dengan 20. Nah, K2 kan sudah ada. Ya, K2-nya berapa teman-teman? K2-nya adalah 5 yang tadi sudah diketahui tadi kan 5 ya. 5. Nah, oke. Berarti kan ini kan kemudian kita ganti dengan 5, 5 plus 5. Nah, sehingga kemudian untuk selanjutnya adalah turunannya. Nah, selanjutnya itu kan jadi ini digeser teman-teman. Nah, B2 jadi kemudian jadi ini adalah jadi 15 dikurangi 5 kan gitu. Ini sama dengan S dikurangi 5. Ini kan B2-nya adalah 15. Nah, itu maksudnya itu yang dapat dapat 15 dari ini ya. Sama dengan yang ini. B3-nya B3 K2-nya sudah ada dan seterusnya ini sudah ya. Nah, ketemulah seperti ini. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nanti kita bisa ditanya tanya jawab kalau kemudian masih ada yang belum teman-teman paham. Nah, selanjutnya nilai untuk setiap baris dan kolom telah dimasukkan ke tabel transportasi yang ada dan hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Tadi yang kemudian apa namanya? Nah, kita kita lihat di sini seperti ini. Nah, ini.
Ini kita cek nih sudah. Oke, Nifam. Nah, ini teman. Nah, ya. Sudah. Nah, nilai yang tadi, nah ini kan nilai tadi kita kasih nol ya. Yang pertama kita kasih nol. eh, Kolom pertama tadi kita kasih nol, kemudian kok kolom pertama sih? Baris baris pertama kita kasih nol, kemudian K1-nya 20, 5, nah, terus 15, B1-nya 15 ini baris kedua, baris ketiga 5, baris ketiga 5, terus kolom 3, kolom 3 adalah 14 nih. Kolom ketiga adalah 14. Sudah lengkap. Nah, kita kasih tanda-tanda seperti ini. Langkah selanjutnya perhitungan indeks perbaikan legasi yang masih negatif, kosong tersebut masih memberikan penurunan nilai negatif. Baru setelah itu biaya pada sel kosong dikurangi dengan nilai baris dan nilai kolom. Jadi saya ulangi lagi, biaya pada sel kosong ini, ya, sel kosongnya kan ini nih. Kemudian dikurangi dengan nilai barisnya 0, eh, dengan nilai kolomnya berapa? 14. Nah ini teman-teman. Sel yang kosong mana lagi? Ini C21. Berapa biaya di situ? 15. Ini kan ya. Nilai barisnya berapa? 15. Kebetulan sama 15. Nilai kolomnya berapa di situ? Kolomnya adalah 20. Nih. Ini 20 ya. Nah, terus kemudian sel Q31, 23 dulu. 23. Nilai biayanya berapa? 20. Dikurangi dengan nilai barisnya di situ berapa? 15. Nah, ini 15. Dikurangi dengan nilai kolomnya berapa? 14. Ketemulah adalah berapa? 19. C31 di sini eh, kolom apa namanya? Nilainya berapa? 25, kemudian 5. 5 itu nilai barisnya, kemudian nilai kolomnya adalah 20 sama 0. Nah, kita lihat. Ternyata kemudian masih ada nilai yang minus. Nah, nilai yang minus. Nah, minusnya yang paling besar berapa? 20 nih. Berarti di Q21. Q21 di sini. Q21. Oleh karena itu, tabel perbaikannya maka kemudian akan jadi seperti ini. Ya. Nah, ini persis sama dengan ketika kita melakukan stepping stone tadi. Jadi bedanya tadi dengan stepping stone, kalau stepping stone itu kan melihat uh, ini dikurangi, biayanya dikurangi, ini plus minus kan gitu. Ya. Tetapi kalau yang stepping stone itu adalah bukan dengan cara seperti itu. Ya. Tapi kemudian memberikan nilai, kemudian memberikan nilai baris dan kolom, yang kemudian rumusnya dengan seperti ini, formulanya dengan seperti ini tadi. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kemudian sama dengan stepping stone tadi sudah. Langkahnya adalah kemudian memutar berbalik, kemudian searah jarum jam atau kemudian berlawanan jarum jam ke alokasi yang teralokasi, kemudian itu bisa mengurangi atau menambah sesuai dengan tanda plus minusnya. Nah, gitu teman-teman sekalian. Sehingga kemudian ini tadi berarti dari awalnya kan seperti ini nih. Ya, awalnya seperti ini, kemudian dilakukan rotasi ya, dengan modified distribution, istilahnya modifikasi distribusi, maka kemudian jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Nah, sampai di sini dulu berkaitan dengan ini apa namanya modified distribution. Nah, adapun kemudian yang selanjutnya modified distribution sudah selesai.
Tinggal kemudian teman-teman mencoba bagaimana kalau kombinasi dengan LC, bagaimana dengan kombinasi farm dengan fondasi Russell. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan dulu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan materi ini, apa namanya, alokasi model metode transportasi dengan penentuan lokasi. Untuk tugasnya nanti saya akan diupload di file yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.